Lukas, Markus, di Markus 7 tuh dikatakan, dengan demikian Yesus telah menghalalkan seluruh makanan. Ini kata Markus sendiri, bukan kata Yesus. Yesus mengatakan, Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada hukum Taurat itu batal. Berarti Elohim tetap Elohim, tidak pernah berubah menjadi bayi, tidak pernah berubah. Nah inilah sahabat-sahabat sekalian, kalau ada orang yang menganggap manusia adalah Tuhan, Tuhan menjadi manusia, manusia tersebut kembali menjadi Tuhan, kurasa otaknya harus diperbaiki sedikit. Letak posisi otak kayaknya bergeser. Silakan. Ya, kita sapa dulu Bang Gerson. Selamat siang. Assalamualaikum Singa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malah nyamar nih apa? Ya. Ketipu deh, Bay. Silakan Kena ditanggapi suspend, itu. kena suspend. Oh gitu. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Baik. Ya. Silakan. Silakan itu ditanggapi itu. Mau apa yang mau kutanggapi ya? Cuman aku ingin bertanya aja nih sekarang. Silakan. Apa sih ajaran Nabi Ibrahim, Iya. Bang Juma? Nah, baik. Nabi Ibrahim itu ajarannya tauhid. Tauhid itu satu Tuhan. Tuhan yang kemudian menciptakan langit dan bumi. Dan manusia pertama yang diutus oleh Allah, oleh Tuhan pencipta langit dan bumi di atas muka bumi ini, sebagai pembawa ajaran tauhid itu beliau. Setelah Bahtera Nuh, manusia pertama yang diutus sebagai nabi untuk mengajarkan satu Tuhan, beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau saking taatnya kepada Tuhan yang satu, puluhan tahun dia berdoa, minta kepada Tuhan, ya Rabb, berikan aku anak. Berpuluh tahun dia minta. Begitu Allah kemudian mengabulkan doanya, maka anak pertamanya disebutkan Yishmael. Doamu didengarkan Tuhan, arti dari nama Yishmael. Aku berdoa, Abraham berdoa, doanya diterima, maka dikasih anak bernama Yishmael. Ismail itu terdiri dari dua kata, Yisma dan El. Doa yang dikabulkan, atau suara yang dikabulkan, atau permintaan yang dikabulkan, atau Tuhan mengabulkan. Nah, kemudian ketika diberi anak, Tuhan menguji. Coba baca Kejadian 22. Abraham diuji oleh Allah. Al-Quran surah As-Saffat. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Diberikan anak sematawayang, anak yang ditunggu-tunggu puluhan tahun. Begitu lagi manja-manjanya, lagi lucu-lucunya, lagi bahagia-bahagianya, Tuhan datang. Aku Tuhanmu meminta anakmu itu, sembelih anakmu, bunuh anakmu. Nabi Abraham kemudian mengatakan, aku cinta anakku, aku sayang anakku, aku mengasihi anakku, dia darah dagingku, tapi aku lebih cinta kepadamu ya Rabb, aku lebih sayang padamu ya Rabb. Silakan perintahkan aku bunuh, aku bunuh anakku, ku sembelih demi cintaku kepada Tuhanku yang satu. Itu tauhid. Andai Abraham memiliki konsep seperti Kristen, tiga pribadi Tuhan, maka Abraham akan mengatakan, tunggu wahai Tuhan senior, Tuhan junior, dan aku diskusi dulu dengan Tuhan merpati. Mana tahu mereka bisa membela saya, karena ini anak saya satu-satunya. Kalau dua Tuhan mengatakan jangan, satu Tuhan mengatakan iya, maka aku lebih memilih dua Tuhan. Tapi Nabi Abraham tidak memiliki sembahan lain. Nabi Abraham tidak memiliki tempat curhat lain. Nabi Abraham tidak memiliki konsep Tuhan menjadi daging, tak ada. Tuhan menjadi burung merpati, tak ada. Satu-satunya Tuhan hanya Allah yang menyatakan diri kepada Abraham alaihissalam. Iz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Abraham hanya berserah diri kepada Tuhan pencipta alam semesta. Lalu kemudian beliau mewasiatkan, wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaquba, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Abraham mau minta kepada siapa lagi? Tak ada Tuhan junior jadi anak, tak ada Tuhan junior menjadi burung merpati. Satu-satunya hanya Allah. Ya Rabb, jika ini yang engkau inginkan, anak ikhlas, saya ridha.
Demi kecintaanku kepadamu, Tuhan pencipta alam semesta. Yes, aku katakan ya, anak ini akan kusembelih. Itu ajaran Nabi Ibrahim. Lalu diperintahkan kemudian, ketika anaknya ingin disembelihnya, apa yang terjadi? Pisau ditarik, prak, ternyata yang tergorok adalah hewan, bukan anaknya. Berbeda dengan Kristen, yang tadinya hewan, Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada Bani Israel, Bani Yakob, apabila mereka hendak kemudian mempersembahkan kurban, perintahkan kepada mereka agar mempersembahkan hewan ternak. 1, domba, kambing, lembu, sapi. Ini perintah Tuhan. Sama dengan Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Kami telah mewasiatkan kepada seluruh umat manusia ketika mereka hendak mereka mempersembahkan kurban kepada Tuhan, maka aku Tuhan meminta kepada mereka persembahan hewan ternak berupa kambing, sapi. Sama seperti yang diajarkan Tuhan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. Apa yang terjadi kemudian? Yang tersembelih, yang tergorok lehernya bukan manusia anaknya, tetapi hewan kurban berupa domba yang besar, sembelihan yang besar. Berbeda dengan ajaran Roma. Kalau ajaran para nabi tadinya diminta oleh Tuhan untuk dikorbankan manusia, diganti oleh Tuhan sendiri dengan hewan. Berbeda dengan ajaran Roma, yang tadinya adalah hewan malah diganti menjadi manusia. Jadi mereka jatuh kepada apa? Jatuh kepada keadaan wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang-orang yang memperbodoh diri. Itu yang kedua. Ajaran yang ketiga apa? Sunnat. Nabi Ibrahim menerima perjanjian kekal dengan Allah. Allah membuat perjanjian kekal kepada Abraham alaihissalam dan keturunannya. Mulai dari pernyataan Kejadian 17 dari nomor 1 sampai selanjutnya, 1, 2 ada perjanjian kekal di sana. Apa yang pertama? Aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, menjadi Tuhan anak-anakmu, menjadi Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Aku akan menjadi sembahan mereka. Jadi umat Islam, umat Yahudi, Nasrani, pada masa itu Yahudi dan Nasrani menyembahnya kepada Allah, satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Begitu juga keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dalam hal ini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengangkat perjanjian kekal. Aku akan menjadi sembahanmu wahai Abraham, Ismail dan Yakub, dan juga sembahan keturunanmu secara turun-temurun. Kejadian 17 nomor 7. Perjanjian kekalnya kemudian yang kedua adalah sunnat, qulub. Ini perjanjian kekal. Makanya di dalam Al-Quran itu diterangkan dengan sangat jelas dalam surah An-Nahl ayat 123. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Tsumma auhayna ilaika. Kemudian kami mengilhamkan, mewahyukan, memerintahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, anittabi'a millata Ibrahim hanifa. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Apa itu? Tauhid, kurban hewan, sunnat qulub. Yang mana 3 ajaran ini dibenci oleh orang Roma. Orang Roma yang tadinya 1 Tuhan diganti menjadi 3 Tuhan. Yang tadinya kurban hewan diganti kurban manusia. Yang